dalam gelap ada terang. Di dalam terang ada gelap. Kerlip bintang gemintang adalah keindahan di dalam kegelapan. Dan pedut awan hujan adalah gelap di dalam terang. Di saat Sudawirat latihan bersama kakek angkatnya, Lokahita memperhatikan akan keduanya, yang mana mereka pun berlatih dengan serius, sehingga mereka pun diperhatikan oleh Lokahita, yang mana mereka pun langsung deka lempari benda yang menyerang mereka. Mereka pun berdua menghindari serangan Lokahita itu. Karena ini latihan, keduanya tidak menyerang akan Lokahita, hanya menghindarinya saja. Kemudian selesailah latihannya. Kemudian mereka berbincang sebentar, lalu, sang kakek melanjutkan akan makan, yang telah dimasak oleh Lokahita, dan ia pun bercerita tentang seseorang yang mengintipnya yang telah ia sadari sedari tadi namun, ia tidak mengetahui siapa orang tersebut, dan makannya itu sang kakek bercerita tentang manusia yang mana itu ada jahat ada yang baik sambil menasihati akan Sudawirat, yang masih kelihatannya terpukul karena mendengar bahwa ia adalah seorang dari anaknya yang bernama Sudomanik yang telah ia temui tempo hari yang lalu. Cuci dulu. Apa maksud kata-kata empu tadi? Yang mana? Waktu memainkan jurus-jurus tadi. Setiap orang memiliki dua sisi watak. Ayo makan dulu. Ayo. Sejajatnya orang, tentu ada setitik kebaikan di dalam hatinya. Ayo makan. Makan. Seorang gegeduk maling sekalipun, tentu masih ada rasa sayang pada biungnya, anaknya, atau kekasihnya. Sebaliknya, orang yang baik sekalipun, juga ada setitik watak buruknya. Apakah watak baik atau jahat bisa berubah, empu? Semua yang tidak abadi akan berubah karena keadaan. Orang baik pun bisa berubah jadi jahat karena keadaan. Kalau dia disakiti, sebaliknya penjahat pun bisa berubah. Dia bisa jera melakukan kejahatan. Barangkali karena mendapat peringatan dari sang penciptanya. Kemudian pelan-pelan dia mulai merubah cara hidupnya. Dengan sedikit demi sedikit, ia mulai melakukan perbaikan dalam hidupnya. Meskipun biasanya orang lain tidak mudah percaya kepada keniatan sadar dari seorang penjahat. Di tempat lain, di mana kita diperlihatkan, ada dua orang tua yang sangat peyot, Durgandini dan Sudomanik yang sedang berkisah tentang Angling Dharma yang dulu pernah ia lawan. Bahkan katanya sekelas Paron Wajah dan Gangsa Dewa dibuat babak belur oleh Sang Prabu Angling Dharma tersebut. Namun, Sang Nyi Durgandini itu pun meremehkan akan Angling Dharma yang mana ia mengakui bahwa ajian itu telah ia dapatkan dari mendiang suaminya tersebut yakni Pangeran Suryapati. Ia belajar pertama dan menguasainya setelah anaknya Suryapati itu. Dan Sudomanik pun juga menjelaskan bahwa ada ajian yang telah dilarang di dunia persilatan yakni ajian rengkah gunung, yang mana ketika Sudomanik menjelaskan akan hal itu, Durgandini pun marah dan membeberkan suatu rahasia yang mana rahasia itu hanya Durgandini yang tahu, yakni supaya ia dihormati di dalam dunia persilatan, agar marwahnya terjaga. Akhirnya Dewi Durgandini pun tidak mengakuinya. Sambil dipeluk sedikit mesra oleh Sudomanik, Durgandini pun sedikit faham dengan apa yang dimaksudkan oleh sang Sudomanik tersebut.
pendekar baik-baik. Aku tidak memerlukan itu. Aduh, tangan. Aduh, aku tidak memerlukan itu. Yang kubutuhkan adalah pengakuan seluruh pendekar jagat ini bahwa Durgandini adalah pendekar paling sakti. Ya. Aku mengerti bahwa apapun yang kita perjuangkan tetap saja dianggap buruk. Sebab mereka telah mengenal kita sebagai pendekar yang jahat. Otakmu sudah mulai lempeng, Sudamani. Ya. Kamu harus bangkit. Weleh. Kita kuasai dunia persilatan ya. Weleh. Coba-coba dekati dia. Kalau kamu berani melanggar aturan ini, saya hajar kamu. Saya tidak mau anak itu semakin hancur. Pengakuanmu sebagai bapaknya sudah cukup menghancurkan kebanggaannya sebagai putra Nila Saroya. Saya tahu, Nyai. Saya cuma ingin melihat wajah anakku untuk yang terakhir kali, Nyai. Ingat, bagaimanapun Sudawirat itu adalah muridku. Iya, Nyai. Ayo, jalan. Durgandini dan Sudomanik pun meneruskan perjalanannya menuju tempat Sudawirat yang mana ia sedang berlatih bersama sang kakek tua itu, yang mana ketika Sudawirat berlatih Sudomanik pun memperhatikan dari balik pagar dinding yang berlobang. Karena ia saking rindunya dengan Sudawirat terpaksalah ia melakukan hal yang demikian, karena ia adalah darah dagingnya sendiri yakni titisannya sewaktu bila Saroya lemah tak berdaya kemudian dikumpulinya dan akhirnya menjadi Sudawirat. Sementara itu Durgandini sebagai seorang gurunya, ia juga memperhatikan dari jauh yakni dari atas pohon. Tidak lama kemudian sang guru dari Sudawirat itu si kakek tua tersebut, memperhatikan sekitar dan ia curiga ada beberapa orang yang mengintip, dan akhirnya ia meneriaki sehingga kedua orang itu pergi dari tempat tersebut. Pergi, anak. Sudamani. Anakku, Sudawirat. Bopo pergi, anak. Ternyata bisa juga kamu menangis.
Ternyata kamu sudah siap dengan serangan Bibi, Wirat. Kenapa dari tadi kamu senyum-senyum, Wirat? Bibi semakin cantik. Kamu setiap hari memuji Bibi apa tidak bosan? Sampai nanti Bibi memuji Wirat. Bibi juga sering memuji kamu bahwa jurus-jurusmu semakin sempurna dan tenanganmu semakin lurus. Bukan itu. Apa? Bukan itu. Apa? Apa Wirat belum pantas untuk dipuji ganteng? Memang Anantandaru lebih ganteng daripada Wirat. Loh, kok bawa-bawa dia? Kamu tampan sekali, Wirat. Bener, Bi. Betul. Bener. Kok peluk-pelukan begitu? Mau latihan atau pelukan? Hayo latihan. Ingat tidak? Sewaktu kalian latihan tadi siang, ada orang mengintip. Tapi secuil pun kalian tidak merasa. Hah? Maaf, Guru. Memang, kami belum pernah diajarkan melatih indera batin kami. Selama ini hanya ilmu kanuragan saja. Itulah. Banyak pendekar yang sudah merasa cukup hanya dengan menguasai ilmu pukulan. Cuma mengandalkan mata dan telinga. Mereka cuma mampu. Di malam harinya Sudawirat dan Lokahita sedang dinasehati oleh sang gurunya yakni kakek tua yang mana ia mengajarkan ilmu rahasia, teknik dari rahasia ilmu silat yang juga ia telah pelajari, sehingga Sudawirat penasaran dan ingin belajar lebih dengan sang kakek guru sehingga sang kakek meminta untuk dipijit, dan akhirnya sang kakek pun memberitahukan akan ilmu tersebut sambil dipijit-pijit oleh Sudawirat. Ternyata pijitannya itu enak. Kemudian sang kakek itu pun menjelaskan tentang dasarnya, ilmu rahasia yang telah ia pelajari. Kita harus mengasah ketajaman pikiran kita, Guru. Oh iya, Caranya, Guru? dengan mengurangi makan. Ayo pijit, Wirat. Karena perut yang kosong akan membuat naluri kita tumpul. Lakukan semedi, kosongkan pikiran. Biarkan jiwamu berkelana untuk mengamati segala sesuatu di luar tubuh wadakmu. Nah, jiwa itu akan melapor pada pikiran kita apapun yang dia lihat. Kok malah diam? Iya, Guru. Iya, begitu.